Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Zaskia Nur Ramadhani dengan NPM 23130250005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai implement freelance and trunking mata kuliah komunikasi data dan jaringan lanjutan. Baiklah, di sini bisa kita lihat topologinya dan kita langsung saja mengerjakannya. Baiklah, di sini langsung saja kita pasang switch. Kita pasang 2 switch dan 2 PC. Kemudian PC pertama kita kasih nama PC A. Dan switch-nya switch 1. Dan selanjutnya switch-nya switch 2. Dan PC yang terakhir yaitu PC B. Kemudian kita pilih koneksinya dan pilih kabel yang Copper Straight itu buat menyambungkan PC A ke switch 1. Kita pilih phase Ethernet 0, lalu sambungkan ke switch 1 phase Ethernet 0/6. Kemudian kita klik lagi kabel Copper Straight through-nya, lalu sambungkan dari switch 1 phase Ethernet 0/1 ke switch 2 phase Ethernet 0/1. Kemudian kita pilih kabel Copper Straight through lagi dari switch 2 untuk phase Ethernet 0/18 ke PCB phase Ethernet 0. Kemudian langsung saja kita klik S1-nya, kita masukkan kodenya di CLI, kita masukkan enable, kemudian configuration terminal dan hostname switch 1, kemudian kita enter. Kemudian kita lihat perintah selanjutnya, yaitu kita masukkan kode sama seperti di switch 1, yaitu yang pertama kita ketikkan enter, lalu enable dan configuration terminal, kemudian masukkan hostname switch 2 dan enter lagi. Kemudian kita ke switch 1 lagi dan tuliskan kode no IP domain lookup, kemudian enter. Kemudian kita ke switch 2 dan tulis sama seperti di switch 1, no IP domain lookup. Kemudian kita ke switch 1 lagi, enable, kita tulis enable secret class sesuai dengan perintahnya. Kemudian kita ke switch 2, kita tulis kode yang sama. Setelah itu kita ke switch 1 dan masukkan kode sesuai perintah line console 0, kemudian kita enter lagi, masukkan passwordnya Cisco, kemudian kita login dan kita exit, dan kita tuliskan kode line VT 015, kemudian password Cisco lagi dan login, kemudian kita exit. Untuk langkah selanjutnya kita ke switch 2 dan kita tulis kode yang sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan memasukkan di switch 1 kode service password encryption. Lalu kita masukkan kode yang sama di switch
kedua. Kemudian di sini kita masukkan banner nama atau label, yaitu unauthorized access is strictly prohibited. Kemudian di sini kita masukkan label nama yang sama seperti di switch 1. Kemudian di sini kita isi konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Lalu di sini kita isi IP address dan subnet masknya sesuai dengan tabel yang tertera di atas. Kita masukkan juga IP-nya untuk di PCB. Kemudian step selanjutnya, sesuai dengan perintah, kita akan buat VLAN pada kedua switch. Yang pertama itu kita buat dan beri nama VLAN yang diperlukan pada setiap switch sesuai dengan tabel yang sudah tertera di atas tadi. Sesuai dengan tabel berikut, kita masukkan masing-masing VLAN-nya dengan nama-namanya. Kita masukkan satu persatu. Di sini kita konfigurasikan antarmuka manajemen pada setiap saklarnya menggunakan informasi alamat IP yang di tabel pengamatan. Kemudian kita tetapkan semua portnya yang tidak digunakan pada switch ke parking lot VLAN. Di sini kita masukkan IP address-nya di switch 1. Kita masukkan masing-masing IP address-nya.
beserta dengan subnet masknya. Kemudian di switch 2 kita exit dan kita masukkan masing-masing VLAN-nya juga dengan IP address dan subnet masknya. Kita masukkan IP address dan subnet masknya sesuai dengan yang sudah tertera pada tabel. Kemudian step selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan antarmuka terang flash Ethernet 0/1 secara manual antar switch. Kita masukkan satu persatu. Kita mulai dari switch yang pertama. Kemudian di sini kita akan memasukkan ke switch yang kedua. Di sini kita harus memastikan ya, kita memasukkan kedua switchnya. Lalu kita masukkan kode switch port mode akses untuk mengakses switch portnya. Di sini kita mengizinkan switch port untuk melewati terang. Di sini selanjutnya kita akan menampilkan apakah semua VLAN-nya sudah lengkap atau belum. Bisa kita lihat di situ sudah lengkap semuanya. Dan kemudian kita akan cek di bagian switch 2-nya apakah VLAN-nya juga sudah lengkap. Bisa kita lihat di sini
tampilannya sudah lengkap semua. Nah, kemudian kita harus menulis perintah show interface trunk untuk memverifikasi port trunkingnya, apakah VLAN asli dan VLAN yang diizinkan di trunk. Baiklah, di sini kita lihat verifikasi port trunkingnya apakah sudah aktif atau belum, dan bisa kita lihat di situ sudah mode on atau sudah aktif. Lalu selanjutnya kita masukkan kode ke switch 1. Kita akan menetapkan VLAN asli ke 1000 pada kedua saklar.
Kemudian di sini kita akan mengecek VLAN allow dan aktifnya yang di manajemen domain. Bisa kita lihat manajemen domain 1 setelah 2030 999 1000. Kemudian di sini di switch 1 kita akan menampilkan apa saja yang diverifikasi port trunking, seperti VLAN asli dan VLAN yang diizinkan oleh trunk. Kemudian kita masukkan kode yang sama seperti di switch pertama tadi. Di sini bisa kita lihat apabila semuanya sudah aktif, kita akan verifikasi konektivitasnya dalam suatu VLAN. Jadi di sini kita akan mengecek dengan command prompt PCA harus dapat melakukan ping ke switch 1 VLAN 20 dengan berhasil ya. Di sini bisa kita lihat di sini hasilnya berjalan dan berhasil. Jika di PCA berhasil, maka kita harus mengecek apakah di PCB juga berhasil. Di sini berhasil untuk mengeping dari PCB ke switch kedua. Di sini bisa kita lihat kodenya terus berjalan. Dan ternyata
Di sini menunjukkan berhasil. Baiklah, sekian hasil praktikum saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.